Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini untuk melaksanakan presentasi tugas kali ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Amar Muhtadi, NPM 046. Saya di sini sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi. Pemateri pertama adalah Anissa Dwi Rahayu, NPM 039 sebagai pemateri pertama. Pemateri kedua adalah Nurul Andini Fitri, NPM 132. Langsung saja ke pemateri 3 yaitu Fauziah Lestari, NPM 006. Dan pemateri terakhir adalah saya sendiri. Baik, dalam PPT kali ini kita membahas 4 tahap, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, analisis, dan penutup. Baik, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Saudari Anissa Dwi Rahayu. Kepadanya dipersilakan. Materi dari artikel sekarang menuju ke abstrak, yaitu dalam mendukung pengurangan limbah tidak terpakai, maka dilakukan pemanfaatan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Tujuan penelitian ini adalah satu, mendeskripsikan cara memanfaatkan serbuk kayu sebagai media tanam. Yang kedua, menjelaskan kelebihan dan kekurangan dalam memanfaatkan serbuk kayu sebagai media tanam. Dan penelitian ini tuh dilaksanakan dengan cara metode studi pustaka atau metode studi literatur. Data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Dalam pelaksanaan penelitian limbah serbuk kayu sebagai media tanam dilakukan dengan beberapa tahap. Penggunaan limbah serbuk kayu sebagai media tanam juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang kedua, ada materi selanjutnya yaitu pendahuluan. Setelah masuk ke pendahuluan, masuk ke materinya yaitu latar belakang. Limbah menjadi masalah utama seiring perkembangan industri yang semakin pesat di Indonesia. Dikutip dari Aisyah 2013, limbah adalah sisa yang dihasilkan dari kegiatan produksi industri atau domestik rumah tangga. Limbah merupakan penyebab utama emisi CO2 atau karbon dioksida dan pemanasan global. Jenis limbah terbagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik dapat mengalami pembusukan alami, sedangkan limbah anorganik yang tidak mengalami pembusukan secara alami. Menurut Susio dan Karya pada tahun 2012, salah satu contoh limbah organik itu adalah gergaji atau serbuk kayu. Sedangkan limbah anorganik itu contohnya adalah kain. Penggunaan bahan organik seperti serbuk sangat potensial dimanfaatkan sebagai alternatif media sapi untuk mengurangi penggunaan topsoil. Penggunaan bahan organik diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan bibit dan mampu memenuhi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan bagi bibit tanaman. Untuk selanjutnya ada next. Batasan masalah yang akan dibahas dalam artikel di sini yaitu ada dua. Yang pertama, memberikan referensi untuk sebagai contoh manfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Yang kedua, memberikan pemahaman maksudnya dalam kelebihan dan kekurangan manfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudari Anissa Dwi Rahayu. Langsung ke pemateri 2 yaitu Saudari Nurul Andini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Dalam penelitian ini dibahas dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam, dan yang kedua, apakah kelebihan dan kekurangan memanfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Yang kedua yaitu ada tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan cara
memanfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Dan yang kedua, menjelaskan kelebihan dan kekurangan dalam memanfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Yang ketiga yaitu ada metode penelitian. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, analisis teori, telaah pustaka, dan tinjauan teoritis. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang hanya berdasarkan pada karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke media. Baik, terima kasih pemateri 2 yaitu Saudari Andin. Langsung saja ke pemateri ketiga yaitu Saudari Fauzia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dilanjutkan ke kajian pustaka. Next. Pengertian serbuk kayu dan media tanam. Pengertian serbuk kayu. Serbuk gergaji adalah butiran kayu yang dihasilkan selama penggergajian. Jumlah serbuk gergaji yang dihasilkan dari eksploitasi atau pemanenan dan pengolahan kayu bulat sangat banyak. Oleh karena itu, maka dihasilkan limbah penggergajian kayu sebanyak 1,4 juta per tahun, dan angka ini cukup besar karena mencapai sekitar separuh dari produksi kayu pergajian. Pengertian media tanam. Media tanam merupakan suatu tempat atau wadah untuk menumbuhkan tanaman, tempat akar atau bakal akar tumbuh. Media tanam sebaiknya tidak mengandung bibit hama dan penyakit, bebas gulma, mampu menampung serta membuang air. Lalu memiliki derajat keasaman antara 6 sampai 6. Selanjutnya, next. Ketiga ada analisis. Cara memanfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Yang pertama, haluskan limbah kayu. Haluskan limbah kayu sampai menjadi serbuk. Untuk membuat media tanam menggunakan media kayu atau limbah kayu, penting untuk kita ketahui bahwa media tanam harus berbentuk serbuk. Serbuk yang dibuat menggunakan limbah kayu tersebut harus benar-benar halus. Yang kedua, letakkan serbuk kayu pada wadah untuk menanam tanaman. Serbuk kayu yang telah kita miliki kemudian perlu kita taruh dalam sebuah wadah. Wadah tersebut dapat berupa pot atau bentuk lain yang memungkinkan untuk kita menanam tanaman. Yang ketiga, campur dengan tanah dan kompos. Serbuk kayu yang telah kita taruh dalam wadah perlu kita campur menggunakan kompos atau pupuk dan tanah. Kemudian, kita dapat menanam bibit tanaman yang kita inginkan. Yang keempat, siram setiap hari dengan rasio yang pas. Tentunya, setelah kita menanam bibit tanaman, kita perlu merawat tanaman tersebut. Penyiraman tanaman dan pengaturan porositas media tanam perlu dilakukan agar media tanam tidak bersifat padat. Pengaturan porositas media tanam ini dapat dilakukan dengan menggunakan air. Dengan demikian, pemanfaatan limbah kayu telah mencapai pada tahap yang baik sebagai media tanam. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pemateri ketiga yaitu Saudari Fauzia. Lanjut ke materi keempat yang saya sampaikan. Kelebihan dan kekurangan memanfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Kelebihannya yaitu serbuk kayu dipilih karena teksturnya yang ringan sehingga akar akan lebih cepat tumbuh dan berkembang, sehingga Anda bisa mendapatkan tingkat porositas yang Anda inginkan dengan mengatur rasio air yang diberikan. Kekurangannya itu, namun di samping kelebihannya ada juga beberapa kekurangannya, yaitu jamur sangat mudah menyerang. Jika dibiarkan terlalu lama dalam keadaan lembab, maka tanaman yang ditanam dengan media ini akan mati.
Jadi pastikan tanaman itu mendapatkan intensitas cahaya yang cukup. Lanjut ke penutup. Simpulan dan saran. Simpulannya yaitu, media tanam dengan serbuk kayu dipilih karena dapat mengoptimalkan penyerapan air dan unsur hara pada tanaman. Penggunaan serbuk gergaji memiliki dampak yang sangat positif terhadap lingkungan, terutama karena media tanam seperti tanah memiliki unsur hara, sehingga sangat membantu untuk kelangsungan pertumbuhan tanaman. Sarannya itu, saran yang dapat diberikan adalah serbuk gergaji yang digunakan sebaiknya didekomposisi terlebih dahulu sehingga bahan organik mampu menyediakan hara tersedia bagi bibit sesuai kebutuhannya. Baik, kita sudahi dan cukupkan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.